Michi terbangun dari tidurnya dan dia kaget karena dia berada di apartemen Hosu. Samar-samar dia teringat kejadian semalam sewaktu dirinya mabuk berat. Dia menyatakan cinta pada Hosu. Michi malu sekaligus kesal pada dirinya sendiri karena mengungkapkan perasaannya tidak sebagai Michi tapi sebagai Mirai. Michi buru-buru menenangkan dirinya ketika Hosu mendekatinya untuk memberikan minuman pereda pengar. Seperti biasa, Hosu terlihat tenang, sebaliknya Michi terlihat panik meski dia berusaha menutupinya dengan menjelaskan bahwa dia tidak serius dengan apa yang dikatakannya semalam. Hosu menenangkan Michi dengan mengatakan bahwa dia tidak memahami apa yang dikatakan Michi. Ketika Michi hendak bicara lagi, Hosu langsung mengingatkannya agar segera berangkat ke kantor. Di kantor, Tae menatap sebotol minuman pereda pengar dan selembar foto yang ditaruhnya di atas meja kerja Michi. Tak lama kemudian, Ketua Shin keluar dari ruang rapat dan menanyakan keberadaan Mirai. Tae menutupi keterlambatan Mirai ini dengan mengatakan bahwa Mirai masih di toilet. Michi tampak terburu-buru memasuki gedung kantornya. Ketika dia berpapasan dengan Direktur Choi, dia segera diminta ikut rapat bersama dengan Ketua Shin. Ketua Shin terlihat tidak begitu menguasai paparan yang dipresentasikannya di hadapan CEO. Terbukti, dia tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan dari CEO. Justru Michi lah yang menjawabnya. Sang CEO terlihat puas dengan kinerja Michi dan dia pun menanyakan namanya. Dan dijawab oleh Michi, namanya adalah Yumi Rei. 유미래 선임입니다. Ketua Shin dan Direktur Choi terlihat tidak senang, sebaliknya Michi senang. Karena laporannya akhirnya diterima oleh sang CEO sendiri. Kemudian di atas meja kerjanya, Michi melihat minuman pereda pengar yang diberikan Tae. Dia juga melihat fotonya. Berikut pesan yang tertulis di belakangnya bahwa sang pemberi foto yang berinisial SY meminta maaf karena Mirai harus menjalani semuanya sendirian. Bersamaan itu pula, Michi mendengar obrolan pegawai-pegawai kantor lainnya yang baru saja mendapat kiriman hadiah dari senior mereka, Park Sae-young, yang saat ini tengah bertugas di luar negeri. Inisial yang ada di hadiah itu juga sama, SY. Oleh karenanya, Michi berpikir foto yang dipegangnya juga berasal dari Park Sae-young. Ibu Ok-hwi meminta Kyung-gu agar menghibur Mirai karena dia khawatir dengan keadaan Mirai yang hanya tidur-tiduran seharian penuh. Kyung-gu berjanji pada Ibu Ok-hwi akan mengajak Mirai jalan-jalan. Sementara itu, dengan ditemani alunan musik ceria, Sejin sibuk bekerja memindahkan beberapa karung pasir. Pekerjanya mengingatkan agar dia segera memperbaiki tanggul yang ada di dekat sungai sebelum badai datang, tapi Sejin tidak mengindahkan kata-kata pekerjanya itu. Hosu diajak ketemuan oleh Jiun di sebuah kafe. Mukanya terlihat sebal karena ternyata dia hanya dijadikan objek fotonya saja. Jiun kembali berhasil membujuk Hosu untuk menemaninya makan siang keesokan harinya. 점심만이야. Malam harinya, Michi menunggu Hosu di depan gedung kantornya, tapi ketika Hosu datang, dia malah kecewa karena ternyata Hosu datang bersama dengan Jiun. Melihat tempat itu, Jiun teringat momen di mana dia bertemu dengan Mirai untuk meminjaminya sepatu untuk sesi wawancara Mirai. Michi jelas tidak tahu momen itu, tapi dia berusaha menutupinya. Untuk mengalihkan perhatian Jiun, Hosu mengajaknya membeli roti tepat di depan gedung kantor Mirai. Michi sendiri terlihat sebal karena merasa diabaikan oleh Hosu. 쟤 때문에 다 정리했다는 거야. Sementara itu, Mirai terlihat sedang membersihkan file-file yang berhubungan dengan perkebunan dari laptopnya. Bersamaan itu juga, dia teringat dengan perkataan Sejin bahwa dia kecewa dengan sikap Mirai yang berhenti kerja hanya karena gosip. Sesuatu yang belum nyata adanya. Mirai terbangun dari lamunannya oleh panggilan telepon dari Michi. 근데 미래 너는 Singkat cerita, Mirai meminta bertukar tempat minggu depan. 그쯤 돌아가려고 다음 주로 알고 있을게. Keesokan harinya, Michi makan siang di sebuah kafe. Tae terlihat juga makan siang bersebelahan dengan Michi. Michi bertanya kenapa tempo hari Tae mempermasalahkan dirinya yang mau bekerja satu tim dengan Tuan Park. Tae tidak membahas sama sekali tentang gosip yang beredar di kantor tentang hubungan perselingkuhan Tuan Park dengan Mirai. Dia malah menyarankan Michi agar tidak canggung ketika berhadapan dengan Tuan Park. Sampai di sini, Michi masih menganggap semua baik-baik saja.
Pengacara Lee menemui Direktur Choi di ruangannya untuk mengutarakan bahwa dia ingin bertatap muka langsung dengan pegawai yang menangani restoran Rosa. Dia agak kaget ternyata yang ditemuinya adalah Yumire yang tidak lain adalah teman SMA Lee Ho-soo. Dia bertanya tentang kedekatan Mirai dengan Nenek Rosa dan bagaimana Nenek Rosa mengenal temannya Lee Ho-soo. Tentu Miji tidak menceritakan detail yang sebenarnya. Meski demikian, pengacara Lee tampak percaya dengan penjelasan Miji ini. Kemudian, dia sodorkan map berisikan file rahasia tentang rencana pembangunan kantor cabang baru yang diintegrasikan dengan LRT yang akan dibangun tepat di tanah di mana restoran Nenek Rosa berada saat ini. Dia tawarkan Miji untuk masuk ke dalam timnya, di mana Miji akan menjadi ketuanya. File itu sangat rahasia, oleh karenanya Miji dilarang untuk memberitahukan masalah ini pada siapapun.